Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dars kita, masih membahas tentang al-i'rabu bil alamatil far'iyah, i'rab dengan tanda cabang. Terakhir kita masih bahas tentang mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wasinuna wa babuhu. Kata-kata yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim yang berikutnya adalah kata sinuna. Kata sinuna yang merupakan jamak dari kata sana, artinya tahun. Wa babuhu dan bab-babnya dan babnya, maksudnya adalah dan kata-kata yang semisal dengan sinuna. Nanti dijelaskan oleh pensyarah sebagaimana tadi yang dibaca oleh Angga, yang dimaksudkan dengan bab buhu di sini adalah semua isim yang terdiri dari 3 huruf kemudian dihapus lamnya. Kata sinuna mufraduhu sanatun, untuk mufradnya adalah sanatun, sana artinya tahun. Dan kata sana ini wahwa laisa bi alamin, dia bukan termasuk dalam kategori alam. Wahwa ismun li muannatsin, dia merupakan isim li muannatsin untuk menunjukkan kata benda muannats. Maktumun di ta'i, dia diakhiri dengan ta, yaitu ta marbutoh. Di ghairil akili, juga ini menunjukkan ghair akil, tidak berakal. Jika demikian, kata sinuna, karena tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim pada bentuk mufradnya, fahuwa mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Maka dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim fi i'rabihi, dalam masalah i'rabnya. Bil wawi raf'an, marfu' dengan tanda waw, wa bil ya'i nasban wa jarran, nasab dan majrurnya dengan tanda ya. Nahwu contohnya dalam kalimat hadhihi sinuna khasibatun. Ini adalah tahun-tahun khasibatun yang subur. Ini adalah tahun-tahun yang subur. Kemudian contoh yang kedua, aqamtu indahu sinina. Ya, saya tinggal dengannya beberapa tahun. Kemudian contoh yang ketiga, darastu nahwa khamsa sinina. Saya belajar nahwu selama 5 tahun. Maka dalam kalimat yang pertama, hadhihi sinuna khasibatun, maka kata sinuna di sini dia marfu' dengan tanda waw sebagai khobar. Kemudian ya hadhihinya ini mubtada, kemudian sinuna di sini khobar, khasibatun na'at dari kata sinuna. Kemudian pada aqamtu indahu sinina, ya sinina di sini berkedudukan sebagai maf'ul fi. Kemudian darastun nahwa khamsa sinina. Sinina di sini berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari kata khamsa. Faqauluhu, kemudian perkataan Ibnu Hisham berkaitan tentang sinuna wa babuhu. Yang dimaksud dengan babuhu di sini adalah babu sinina. Kata-kata yang babnya sama dengan sinina. Apa maksudnya? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah kullus min sulasiyin, semua isim sulasi. Semua isim yang terdiri dari 3 huruf. Hudifat lamuhu, yang lamnya dihapus. Kita lihat footnote nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lam di sini? Pensyarah menambahkan penjelasan di footnote nomor 1. Alamu hiyal harfu as-salisu al-asliyul kalimah. Yang dimaksud dengan lam di sini adalah huruf ketiga.
Nah, huruf asli ketiga lil kalimah untuk kata tersebut. Sumiyat laman, dia dinamakan lam, li'annaha tuqabilul lama fil mizani as-sarfiyyi fa'ala. Dia di sini dinamakan lam karena dia tuqabil, selaras ataupun ya seimbang dengan lam fi'il pada wazan-wazan sorof yaitu wazan fa'ala. Pemasalan maka contohnya misalkan isim sanawun. Asinu fa'ul kalimah. Maka pada sanawun ini yang nanti disampaikan oleh pensyarah bahwasanya ini merupakan bentuk asal dari kata sanah. Kata sanatun ini aslinya sanawun. Cuman wawunya dihilangkan kemudian diganti tak marbutoh. Maka pada sanawun yang merupakan bentuk asli dari kata sanatun, maka asinu fa'ul kalimah. Maka huruf sin di sini merupakan fa kalimah. Wa nunu ainul kalimah. Nunnya di sini merupakan ain kalimah. Wal wawu lamul kalimah. Adapun huruf wawnya di sini adalah lam kalimah. Ya, kembali ke atas. Maka yang dimaksud dengan dihapus lamnya adalah dihapus huruf asli ketiga dari kata benda tersebut. Wa Awidu anha ta'ud ta'nifi al-marbutatu. Kemudian digantikan oleh tak ta'nis marbutah. Ya tak marbutah. Maka huruf asli ketiga dari isim tersebut dihapus. Kemudian digantikan tak marbutah. Walam yu'raf lahu indal arabi. Dan tidak diketahui untuk kata tadi. Indal arabi menurut orang Arab. Jam'u taksirin mu'rabun bil harokat. Nah, bentuk jamak taksirnya yang dia mu'rab dengan harokat. Ya, maka di sini untuk kata sanah itu tidak diketahui bentuk jamak taksirnya. Oleh orang Arab ini tidak diketahui bentuk jamak taksir dari kata sanah. Nah, pilihannya hanya dua. Nah, pilihannya dia dijamak dengan bentuk jamak seperti jamak mudzakkar salim menjadi sinuna dan sinina, atau dia dibentuk jadi jamak muannas salim menjadi sanawatun. Wa sanatun, dan kata sanah di sini dia ismun sulasiyun, dia merupakan isim sulasi yaitu isim yang terdiri dari 3 huruf. Wa asluhu, bentuk asalnya adalah sanawun. Ya, sin, nun, waw. Sanawun. Kenapa kita katakan bentuk aslinya adalah sanawun, kemudian wawnya dihapus diganti tak marbutah? Bidalili jam'ihi ala sanawatin. Dalilnya adalah dia juga bisa dibentuk jamak menjadi sanawat. Sanawatun. Menjadi jamak seperti menjadi jamak muannas salim. Nah, di sini muncul waw. Ya, muncul waw, ini halnya sama dengan kata sama, kata samaun. Kata sama ketika kita jamak, sama yang artinya langit. Kata sama ketika kita jamak menjadi samawatun. Ini indikator bahwasanya sebenarnya kata samaun itu berasal dari kata samawun. Cuma di sini wawnya dihapus diganti dengan alif dan hamzah. Maka sama seperti di sini, kata sanawun itu aslinya, kata sanawun ini merupakan bentuk asli dari kata sanatun, dengan indikator kata sana ini ketika dijadikan jamak muannas salim menjadi samawatun. Sanawatun. Tidak menjadi sanatun tapi menjadi sanawatun. Muncul wawnya di sini. Khudifa lamuhu, yang lam kalimahnya dihapus, yaitu huruf wawnya dihapus. Wahya al-wawu, yaitu huruf waw.
li'anna waznahu fa'alun, karena polanya adalah fa'alun. Maka di sini pada sanawun dia polanya fa'alun, maka sinnya di sini adalah fa kalimah, nunnya di sini adalah ain kalimah, wawnya di sini adalah lam kalimah. Wa uwido anha ta'ut ta'nisi, dan atau kita baca marfu, jadi kita baca maklum saja. Wa awwadu anha ta'ut ta'nisi, kemudian tak ta'nis di sini menggantikannya. Itu tak marbutah menggantikannya. Walaysa lahu jam'u taksirin fil lughah al-arabiyyah. Dan dia tidak punya bentuk jamak taksir dalam bahasa Arab. Ya, maka ini yang dimaksud dengan sinuna wa babuhu. Sinuna dan kata-kata yang semisalnya, yaitu kata-kata yang dia terdiri dari 3 huruf, kemudian lam kalimahnya dihapus, kemudian diganti dengan tak marbutah. Kemudian dia tidak punya bentuk jamak taksir. Itulah yang dimaksud dengan wababuhu di sini. Kemudian kata berikutnya adalah kata iduna. Sebelumnya mungkin ada sedikit ralat untuk tadi di kalimat paling atas di halaman 50 kalau cetakan saya. Kalimat yang berbunyi tadi berkaitan tentang masalah kata babuhu. Ya. Coba kita baca ulang. Wa qauluhu wa babuhu ay babu sinina. Wal muradu bihi kullu ismin thulathiyin hudifat lamuhu. Sampai sini. Kemudian di berikutnya kata yang tadi saya baca uwido, yang tepat ini kita baca maklum saja. Wa awwadu anha ta'ut ta'nisi al marbutatu. Baik, silakan diralat. Tadi kita baca majhul, yang tepat ini insyaallah yang tepat adalah yang maklum. Silakan diralat. Wa awwadu anha ta'ut ta'nisi al marbutatu. Walam yu'raf lahu indal arab, dan seterusnya. Kembali ke permasalahan tadi yang dibaca oleh Pak Rudianto. Wa misluhu, dan semisal ini adalah kata idotun. Kata idotun bimakna kadhibin waftira'in. Kata idotun ini maknanya adalah kadhib, ya, kebohongan atau kedustaan, waftira'in, dan sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang dibuat-buat, kabar yang dibuat-buat, informasi yang dibuat-buat. Wa jam'uha, dan bentuk jamak dari kata idotun adalah iduna. Iduna ketika marfu, idina ketika mansub dan majrur. Wa aslul mufradi, dan asal dari bentuk mufradnya adalah idawun. Ya, kata idotun. Idotun ini yang tadi jamaknya adalah iduna. Ini asalnya adalah idawun. Maka dia adalah terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, dot, dan waw. Di mana ainnya di sini adalah fa kalimah, dotnya di sini adalah ain kalimah, kemudian wawnya di sini adalah lam kalimah. Kemudian lam kalimahnya yaitu huruf wawnya di sini dihapus, kemudian diganti dengan tak marbutah. Jadi ini masih membahas tentang kata-kata yang satu bab dengan kata sinuna. Ya, wa aslul mufradi idofun, bentuk idowun, dan bentuk asal dari kata idotun adalah idowun. Fahuwa ismun sulathiyun, maka dia adalah merupakan isim sulasi hudifat lamuhu, yang lam kalimahnya dihapus, yaitu huruf waw. Wa awwadu anha ta'ut ta'nisi, kemudian digantikan oleh tak ta'nis, itu tak marbutah. Walaysa lahu jam'u taksirin, jadi dia juga tidak memiliki bentuk jamak taksir. Artinya apa? Ya, ini masih pembahasan sinuna wa babuhu. Kata sinuna dan teman-temannya. Siapakah teman-temannya? Nah, ini diantaranya adalah kata iduna. Contoh penggunaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 91, Allah katakan alladzina ja'alul qur'ana idina. Nah, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an aidina,
Apa yang dimaksud dengan idina nanti disampaikan oleh pensyarah. Fa'idina, maka kata idina di sini maf'ulun tsanin. Maf'ul lebih kedua li ja'ala, untuk kata ja'ala. Jadi di sini kata idina mansubun bil ya'i, mansub dengan tanda ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Wal makna, dan makna ayat tersebut adalah annahum, bahwasanya mereka, ya, yaitu orang-orang musyrik jahiliyah, farraqu al-qaula, mereka membeda-bedakan qaul, ya, tuduhan fil Quran, terhadap Al-Quran. Faqala ba'duhu, maka sebagian mereka mengatakan Al-Quran ini adalah sihrun, merupakan sihir. Waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan kahanatun, ini merupakan perdukunan. Waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng orang dulu. Ya, maka di sini alladzina ja'alul qur'ana idina, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an ini dituduh sebagai sebuah kebohongan. Ya, kebohongannya kemudian mereka tuduhkan macam-macam. Ada yang mereka menuduh Al-Qur'an ini adalah sihir, kemudian ada yang menuduh ini adalah perdukunan, kemudian ada yang menuduh ini cuma dongeng-dongeng orang dulu belaka. Kemudian kata berikutnya adalah kata aizatun. Wa misluhu aizatun, dan semisal kata sanah tadi atau aidatun tadi adalah kata aizatun bikasril aini, dengan mengkasrah huruf ainnya, wa fathiz zayyi, menfathah huruf zainya, wa hiya al-firqatu minan nas. Yang dimaksud dengan iza di sini adalah al-firqah minan nas, ya, sekelompok orang. Wa jam'uha, dan bentuk jamaknya adalah aizuna. Contoh dalam penerapan adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, anil yamini wa anis shimali aizina. Ada aizin, ya, ada berkelompok-kelompok orang, anil yamini wa anis shimal, yang berada di kanan dan berada di kiri. Itu berada di kanan dan di kiri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa'izina, maka kata aizina di sini halun mansubun bil ya, berkedudukan sebagai hal. Mansubun bil ya, dia mansub dengan tanda ya. Seperti di sini artinya, ya, orang-orang dalam keadaan berkelompok. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wal makna, dan makna ayat tersebut adalah annahum jama'atun, mereka berjamaah, ya, mereka berjamaah berupa berkelompok-kelompok orang, an yaminir rasul wa an shimalihi, ada yang di sebelah kanan Rasul dan ada yang di sebelah kiri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini intinya kata aizuna atau aizina, dia pun termasuk dalam mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, karena tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, karena dia bentuk mufradnya adalah aizatun. Yang di akhir tak marbutoh, ini berarti untuk mu'annas, sehingga tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ya, berarti sampai di sini untuk sinuna wa babuhu. Qauluhu, kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa banuna, termasuk kata yang mulhaq bi jamak mudzakkar salim adalah kata banuna. Hada jam'un, kata banuna di sini adalah merupakan bentuk jamak. Mufraduhu, bentuk mufradnya adalah ibnun. Ya, ibnun artinya anak laki-laki. Lakinnahu, akan tetapi, lam yaslam ba'dal jam'i minat taghyiri. Ba'dal jam'i, setelah dijamak, ya, dia lam yaslam, tidak selamat, minat taghyiri, dari perubahan. Ya, mufradnya ibnun, ketika dijamak kok tidak menjadi ibnuna ibnina, tapi menjadi banuna.
dan banina. Maka meskipun kata ibnun ini dia mudzakkar, cuman dia tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah karena dia bukan alam. Meskipun mudzakkar tapi ini bukan alam. Kemudian juga bukan pula sifat. Kemudian di sini ketika dijamak tidak selamat dari bentuk perubahan kalau dibandingkan isim mufradnya. Ada kehilangan satu huruf, yaitu huruf hamzah, kemudian ada perubahan harokat. Ya, ibnun malah jadi banun, ba-nya hilangan hamzah, kemudian ba menjadi fathah. Ya, lakinnahu lam yaslam ba'dal jam'i min at-taghyir, akan tetapi setelah dijamak dia tidak selamat dari perubahan. Faqad hudifat minhu al-hamzatu. Ketika dijamak maka hamzahnya dihapus. Hamzah dari kata ibnun dihapus. Fataharrakatil ba'u, kemudian huruf ba-nya yang tadinya sukun ibnun ini malah berharokat banun. Sehingga karena faktor-faktor inilah ulhiqa bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabihi bil hurufi. Dia dimulhakkan, distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim dalam masalah i'rabnya dengan huruf. Ya, rofa dengan waw, kemudian nasab majrur dengan ya, sebagaimana i'rab pada jamak mudzakkar salim. Satu dalam penerapan firman Allah Subhanahu wa taala, amlahul banatu walakumul banun. Ya, sungguh hal yang mengherankan ketika kalian menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Ketika kalian menuduh bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Cobalah berpikir. Kemudian Allah katakan, amlahul banatu. Apakah kalian tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala al-banat, anak-anak perempuan? Walakumul banun. Padahal kalian lebih suka untuk memiliki anak-anak laki-laki. Maka ini artinya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka katakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, maka ini adalah menghina Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan logika berpikir. Karena mereka memiliki logika, kami lebih suka anak laki-laki, kalau ada anak perempuan yang lahir maka kami coba hilangkan anak perempuan tersebut, bahasa kiasannya demikian. Ya, kalian saja seperti itu kok kalian tetapkan Allah punya anak perempuan. Maka sungguh-sungguh hal yang tidak masuk akal. Wa qala ta'ala juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah jadikan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian, dari istri-istri kalian, banin, ya anak-anak keturunan, wa hafadah dan cucu-cucu, ya anak-anak, dan hafadah ya anak keturunan, maksudnya adalah keturunan ke bawah. Nah, selain anak ya cucu. Wa ta'ala, contoh yang lain di surat Asy-Syu'ara 133, Allah katakan, amaddakum bi an'ami wa banin. Ya, Allah Subhanahu wa taala amaddakum, ya, memberikan nikmat kepada kalian bi an'am, dengan ya, an'am, ya, hewan-hewan ternak, wa banin, dan juga anak keturunan. Fafil ayatil ula, maka pada contoh ayat yang pertama, yaitu di surat At-Tur 39, amlahul banat walakumul banun. Kata banun di sini berkedudukan sebagai mubtadaun muakhorun. Dia mubtada muakhor. Marfu'un bil wawi, marfu' dengan tanda waw. Ya, walakumul banun. Maka di sini lakumnya dia susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata al-banun di sini marfu' sebagai mubtada muakhar. Wa fi tsaniyah, adapun pada contoh ayat yang kedua, yaitu di surat An-Nahl 72, kata banin, kata banina di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih.
Ya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Maka di sini banina sebagai maf'ul bih untuk kata ja'ala. Ya, maf'ulun bih mansubun li ja'ala. Dia maf'ul bih mansub, dia maf'ul bih untuk kata ja'ala. Wa alamatun nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya adalah dengan ya. Wa fi tsalitsah, dan pada contoh ayat yang ketiga di surat Asy-Syu'ara 133, kata baninanya di sini majrurun, di majrur. Majrur karena diatafkan ke kata an'amin. Amaddakum bi an'amin wa banina. Banina di sini ataf dari kata an'am. Dia majrur wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda majrurnya adalah dengan ya. Maka intinya di sini kata banun atau kata banin ini dia juga termasuk dalam kata-kata yang mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi, bukan jamak mudzakkar salim asli. Kata berikutnya adalah kata iliyuna, ya, iliyuna. Qauluhu, kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa iliyuna. Kemudian yang statusnya jamak mulhaq bi jamak mudzakkar salim, berikutnya adalah kata iliyuna. Kata iliyuna huwa ismun li a'lal jannati. Ini merupakan sebuah nama untuk a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Wa huwa fil asli jam'un. Kata illiyuna pada asalnya dia merupakan kata yang berbentuk jamak. Nah, jadi di sini ada kata yang dia sebenarnya jamak. Dia sebenarnya jamak. Bahkan di sini jamak mudzakkar salim. Cuman dia digunakan untuk nama sesuatu. Jadi secara struktur dia sebenarnya adalah bentuk jamak mudzakkar salim dalam kasus kita ini. Cuman kemudian digunakan untuk nama sesuatu. Dan di sini dipinjam digunakan untuk menjadi nama surga. Surga yang paling tinggi. Wa huwa fil asli jam'un. Kata illiyuna dia pada asalnya adalah kata yang berbentuk jamak. Tsumma summiya bihi. Kemudian summiya bihi digunakan untuk jadi nama sesuatu. Karena aslinya ini menunjukkan jamak, kemudian dijadikan nama untuk sesuatu, maka jadi apa? Tunggal. Walihada ulhiqa bihadzal jam'i. Oleh karena itulah kata illiyuna ini dimulhakkan dengan jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim. Fa u'riba i'rabahu. Kemudian dia di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Contoh dalam penerapan semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan amal al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, lafi illiyin, sungguh berada pada illiyin, surga illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan illiyun itu? Al-ula, maka kata illiyin yang muncul pertama, maka yang pertama yaitu illiyin, kata illiyin pada ayat ke-18, majruratun bil ya'i, dia majrur dengan ya. Ya, karena didahului oleh huruf jar fi. Wasaniyatu marfu'atun bil wawi. Adapun kata illiyuna yang kedua di ayat ke-19 ya marfu' dengan dengan tanda waw ala annaha khabaruma. Nah, karena dia berkedudukan sebagai ya khobar ma. Ya, karena ma-nya di sini adalah ma isim istifham. Namanya isim istifham, dia berkedudukan sebagai dia berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata illiyuna yang di sini sebagai khobar. Ya. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa shibhuhu, ya, illiyuna dan shibhuhu, kata-kata yang semisal dengannya, kata-kata yang mirip dengannya. Apa yang dimaksud dengan shibhuhu di sini? Maksudnya adalah shibhu illiyina, kata-kata yang mirip dengan illiyin. Mimma huwa fil asli jam'un, yaitu kata-kata yang dia pada asalnya merupakan jamak. Kalau jamak berarti menunjukkan jumlah yang banyak, lebih dari 2. Tsumma summiya bihi, kemudian dipinjam.
kemudian dijadikan untuk nama sesuatu. Contohnya, contoh yang lain adalah kata zaidun, zaiduna. Kata zaiduna ini merupakan bentuk jamak mudzakkar salim dari kata zaid. Zaid nama orang. Nama mudzakkar ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Aslinya zaiduna ini jamak mudzakkar salim. Tapi ketika kata zaiduna di sini kemudian dipinjam, kemudian dijadikan untuk nama person, nama satu orang. Maka kemudian ini distatuskan apa? Mulhaq di jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak lagi menunjukkan jamak. Meskipun secara i'rab dia ikut i'rab jamak mudzakkar salim. Ka zaiduna contohnya adalah nama orang zaiduna. Zaidun. Alaman ini nama. Fatakulu maka engkau katakan misalkan dalam kalimat hada zaidun. Hada zaiduna. Ini adalah zaidun. Ini adalah laki-laki yang bernama Zaidun. Ra'aitu zaidina. Ra'aitu zaidin. Saya melihat zaidin. Marartu bi zaidin. Saya melewati zaidin. Maka kata zaidun di sini yang merupakan bentuk aslinya merupakan bentuk jamak dari nama orang Zaid, tapi kemudian dipinjam dijadikan nama satu orang yaitu zaidun. Maka fatu'ribuhu i'raba hadzal jam'i. Maka engkau i'rab dengan i'rab jamak ini yaitu di i'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Maka antara maka antara tadi untuk kata zaidun sendiri kalau kita perhatikan lebih seksama maka di sini sebenarnya yang membedakan antara status zaidun yang jamak mudzakkar salim hakiki dengan zaidun yang mulhaq bi jamak mudzakkar salim itu adalah pemakaiannya. Nah, kalau memang betul yang dimaksud dengan zaiduna ataupun zaidina di situ adalah para laki-laki yang bernama Zaid, ya kata zaidun ataupun zaidina di sini dia kita katakan dia jamak mudzakkar salim hakiki. Berbeda halnya kalau misalkan itu merupakan nama satu orang. Nah, jadi yang membedakan hanya itu. Apakah dia statusnya jamak mudzakkar salim hakiki ataukah mulhaq, itu cuma tadi. Dan kalau kita perhatikan betul-betul antara yang mulhaq dengan mudzakkar salim hakikinya, aslinya, itu sama sekali nggak ada perbedaan dari sisi i'rab. Nah, i'rabnya sama. Mau ini adalah nama satu orang ataupun nama beberapa orang, dalam artian ini beberapa laki-laki yang namanya Zaid, i'rabnya sama, rafa dengan waw, nasab jar dengan ya. Kemudian pembahasan terakhir untuk mulhaq bi jamak mudzakkar salim, qauluhu Ibnu Hisham mengatakan kal jam'i. Kata kal jam'i di sini khobarul mubtada'i. Dia berkedudukan sebagai khobar mubtada, khobar dari mubtada. Wa huwa qauluhu, yaitu perkataan Ibnu Hisham ulu wa ma'utifa alaihi. Dan semua kata yang diatofkan ke kata ulu. Kama taqaddama sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Ai maksudnya adalah jami'u ma dzukira, semua kata yang disebutkan tadi, kal jam'i al mudzakkari salimi, seperti jamak mudzakkar salim fi i'rabihi bil huruf, dalam masalah i'rabnya dengan tanda huruf. Yang intinya adalah kata-kata tadi semuanya kal jam'i di i'rab sebagaimana jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Ini statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Namun secara i'rab dia masih pakai i'rab jamak mudzakkar salim, rafa dengan waw, nasab dan majrur dengan nasab dan jar dengan tanda ya. Ikhwatal iman wa afati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian selesai pembahasan kita untuk jamak, ya, untuk jamak mudzakkar salim dan juga kata-kata yang statusnya mulhaq di jamak mudzakkar salim.
Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan untuk pembahasan jamak muannats salim atau yang diistilahkan di sini dengan majmu'a bi alifin wa ta'in. Kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala hudurikum.